orang dari tim gue bilang kayak operasi aja. Cuma gue udah tahu kalau gue operasi recovery gue nggak mungkin cepat, paling nggak gue hilang sekitar 2-3 bulan pasti hilang, 2-3-4 bulan pasti hilang. Jadi akhirnya gue decided buat gue nggak mau operasi sampai kejuaraan dunia selesai. Terus lo hajar tuh berarti ya? Itu gue hajar terus. Itu meniscus gue dari yang nyambungnya 30%, tinggal pokoknya akhir-akhir sebelum gue operasi itu 5%. Hai Property People, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang banget rasanya gue, Bayu, bisa balik lagi di 99 Talks, podcast yang menghadirkan para profesional dan expert untuk berbagi pengalamannya. Nah, gue juga mau ngingetin lagi, kalau misalnya 99 Talks ini bisa didengerin di Spotify dan YouTube Rumah 123. Jadi buruan follow dan juga di subscribe. Nah, kali ini 99 Talks kedatangan tamu seorang atlet jet ski. Oh, udah pasti pada tahu dong ya. Atlet jet ski yang udah mendunia dengan segudang prestasi dan pasti udah pada nebak semuanya, the one and only. Langsung aja kita sapa Aero Sultan Aswar. Halo. Tepuk tangan dong. Oke, Aero, apa kabar, bro? Baik. Baik ya. Oke, sekarang lagi sibuk apa sih nih? Masih sibuk? Sekarang sibuk sih ya, ada kerjaan juga, terus latihan. Balapnya lumayan berkurang signifikan lah karena adanya pandemi. Jadi pada kayak nge-readjust schedule juga. Terus ada beberapa negara yang sempat lockdown lagi lah, inilah. Jadi kayak Cina kan sekarang lockdown lagi. Jadi banyak yang di-adjustment lagi lah semua schedule-nya. Iya sih. Tapi sekarang latihan mah masih ya? Latihan sih hampir tiap hari sih. Oke. Sebelum kita masuk ke tema yang lebih mendalam gitu ya. Sekarang mungkin gue mau tanya dulu nih, kenapa sih lo tertarik sama jet ski, Ro? Gue kalau jet ski dari kecil ya emang awalnya emang dari bokap yang introduce gue ke jet ski, tapi dia juga bukan kasih gue jet ski aja, sebenarnya kasih gue ada motocross, ada go-kart, jadi gue semua yang berbau mesin lah. Olahraga motorsport tuh gue kayak dari kecil gue dikasih coba. Terus ya gue ujung-ujungnya I ended up lebih suka ke jet ski. Mungkin yang masih kecil lah ya, mungkin kecil main di pantai, main air terus jadi lebih seru. Yaudah akhirnya lebih nyangkut ke situnya sih. Oke. Nah, terus sejauh apa nih bokap akhirnya ngedukung lo untuk terjun jadi atlet aja deh sekalian gitu? Dari awal sebenarnya nggak pernah disebut yang namanya atlet ya. Karena emang maksudnya dia the force behind the whole ya gue jadi juara dunia segala macam. Cuman dia nggak pernah nyuruh gue tuh kayak latihan. Pas masih kecil tuh kita nggak ada namanya latihan jet ski. Ayo sana main track. Ntar gue sama yang kayak senior gue lah main. Cuman ya itu pelan-pelan itu mainnya itu jadi kayak latihannya gue juga. Itu yang akhirnya ngebawa gue jadi kebiasaan yang namanya latihan gue bikin jadi main. Yang main itu juga sebenarnya latihan, jadi kayak sama bokap tuh dibikin kayak samar-samar gitu lah. Jadi dari kecil tuh basically gue latihan jet ski, cuman ya dibilangnya main. Iya. Gitu. Jadi emang dari kecil bokap juga udah mungkin secara nggak sadar kayak pengen nyemplungin lo sebagai atlet, atau emang udah rencana nih anak gue harus jadi atlet ya? Atau dia sih bilang ke orang kalau emang dia ada rencana kayak pokoknya nanti anak gue bakal jadi juara dunia. Tapi kan dia ngomong ke orang bukan sama gue. Jadi gue sendiri kayak nggak tahu juga maksudnya. Tapi eventually emang itu terjadi di cara pemikiran gue, cara otak gue berpikir kayak gue harus jadi juara dunia lah. Jadi gue dibawa, gue masih umur paling 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Gue dibawa ke luar negeri nonton balap di luar. Yang nge-trigger diri gue sendiri untuk jadi kayak anjir ini orang keren banget. Yang ini juara-juaranya keren semua. Jadi akhirnya ya mau nggak mau gue masih kecil jadi ke bawah aja. Ke bawah yang dengan atmosfer yang
atmosfer balap, lo intrigue, jadi kayak wah ini seru. Iya, oke. Nah, ada kejuaraan jet ski yang paling berkesan buat lo nih yang di mana atau di tahun berapa, inget lo? Berkesan ya 2014 juara dunia gue pertama kali. 2014. Oke, itu di Arizona, Lake Havasu City, Arizona. Itu gue baru 19 tahun. 19 tahun. Itu pertama kalinya ikut kejuaraan dunia dan enggak. Kejuaraan dunia tuh gue udah ikut dari 2000 berapa ya? Lupa gue. 2008. Oh. Umur berapa tuh ya? Wah, 2008 gue masih SMP. Oke, kenapa yang berkesan tuh yang tadi? Juara dunia pertama gue. Oh, juara dunia pertama. Juara dunia pertama, keadaannya jadi tahun itu tuh lumayan hektik. 2014 tuh lumayan hektik. Gue ikutin kejuaraan nasional US Open, kayak US National Tour-nya mereka, US. Jadi balapan antara Amerika, cuman orang luar juga boleh ikut. Terus itu juga isinya gila sebenarnya. Jadi US Nationals tuh isinya basically orang-orang dari luar negeri juga, bukan cuma orang Amerika aja. Jadi ikut itu, terus gue menang di 2 kategori. Jadi ada 4 kategori premium lah, kayak premiernya gitu. Dari 4 gue megang 2 title. Adek gue 1. Satu lagi Amerika. Jadi dari 4 yang main eventnya, main kategori, 3 tuh Indonesia yang pegang. 1 Amerika. Jadi benar-benar kita malah dominan di situ. Terus jadi gue dapetin itu, terus gue lanjutin itu selesai di bulan itu, dari bulan Maret April sampai bulan Agustus September. Bulan Oktobernya kejuaraan dunia, gue dapet lagi juara dunianya. Jadi tuh kayak kelanjutan gitu, kayak dapat kayak momentumnya. Lo gimana sih yang lo lagi momentum enak juara, terus lo dapat terus. Jet ski gue lagi bagus. Cuman waktu itu gue kena ACL gue putus. ACL gue putus, meniskus gue hancur. Terus gue mau operasi. Jadi basically orang dari tim gue bilang kayak operasi aja. Cuma gue udah tahu kalau gue operasi, recovery gue nggak mungkin cepat. Paling nggak gue hilang sekitar 2-3 bulan pasti hilang, 2-3-4 bulan pasti hilang. Jadi akhirnya gue decided buat gue nggak mau operasi sampai kejuaraan dunia selesai. Terus lo hajar tuh berarti ya? Itu gue hajar terus. Itu meniskus gue dari yang nyambungnya 30%, tinggal pokoknya akhir-akhir sebelum gue operasi itu 5%. Tinggal nyambungnya tinggal tipis banget. Jadi harus tetap jahit kan. Jadi pas bulan Desember gue mau balapan lagi, dokter gue cuma bilang nggak boleh. Karena udah tinggal dikit, udah harus dioperasi sisanya. Kalau nggak beneran hancur beneran. Akhirnya udah gue operasi. Itu gue gak ikut balap, gue operasi. Gue inget banget tuh 24 Desember 2014. Soalnya gue bulan Maret udah harus balap lagi. Wah, terus lo pernah ngalamin gagal, menang? Pernah lah. Nah, gimana tuh? Lo yang udah ada pernah rasa yang lo rasain ketika lo tiba-tiba failed nih, apa nih? 2012, jadi 2 tahun sebelum gue juara dunia. 2012 tuh gue udah berpikiran kayak ada gue mau stop aja deh. Itu karena gue lupa exact balapan, ada banyak, tapi ada banyak. Kalau nggak salah ada 12 atau 14 balapan. Gue cuma dapet 1 piala. Itu pun kelima. Itu kayak karir terendah gue lah. Terendah gue tuh di tahun 2012, gue cuma dapet 1 piala. Terus gue cuma kayak ya udahlah nih, it's either gue yang salah atau emang bukan tahun gue aja. Nah terus gue sempat off dulu jet ski kayak beberapa bulan. Gue muter-muter sendirian, take my time. Sampai akhirnya gue telepon bokap kayak, kalau bokap sempet nanya mau lanjut apa enggak. Terus gue belum bisa jawab. Terus beberapa bulan kemudian gue jalan-jalan, gue telepon bokap, udah siapin. Karena pas lagi jalan-jalan pun gue juga latihan fisik. Jadi gue masih physically gue kuat.
cuman mental aja kan, lo mentally lo kan pusing pasti. Jadi lo ya itu gue jalan-jalan benerin mental, tapi fisik gue jaga. Gue balik 2013 itu gue ada jet ski baru lah, prototype konsep gitu. Cuman ada 5 pada saat itu, cuman ada 5 di dunia. Gue dapet kayak apa ya, kayak invitationnya lah, kayak jadi itu chosen, yang boleh ngambil cuman yang dipilih. Gue salah satu yang dipilih, boleh ambil. Akhirnya gue ambil, langsung ranking 3 dunia. Terus 2014 nya gue juara dunia. Jadi kayak sempat setahun atau 2 tahun sebelum juara dunia itu lo sempat ngalamin yang Iya, kayaknya ada lah sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Lo lagi ada di depresi. Iya, depresi. Drop-dropnya banget gitu ya, kayak lo mungkin ngerasa ini kayaknya lo udah apa bukan jalan lo lagi di sini atau lo. Gue juga mikir udah kayak udah lah. Kayak ini udah parah banget. Iya. Nah, itu kira-kira kalau itu kenapa? Lo ngerasa itu karena memang lo lagi nggak laki aja di tahun itu, atau memang karena ada maksudnya dari internal, atau lo nggak sehat atau apa? Gak tahu, gue pada saat itu sih gue sehat, gue tahu gue latihan gila. Mesin gue yang jet ski gue yang gue udah start ke 1, terus udah start ke 1, terus kayak lap terakhir misalnya. Lap terakhir ada mogoknya lah, ntar belokan terakhir lah ngedrop jet skinya, ntar lagi start tiba-tiba mati. Jadi kayak ada aja gitu. Pokoknya kayak the forces of nature is telling me to like udah lo stop dulu. Jadi gue juga kayak akhirnya nge-reflect diri sendiri aja, kayak nih lanjut apa enggak, mental gue kuat apa enggak. Itu sih mental gue dites di situ sih. Iya. Tapi sampai setelah itu kayak kalau kemudian ya lo dapet kesempatan dan akhirnya lo menang. Iya, karena lo nggak pernah tahu kalau jalan sejauh apa nih. Kita kayak ya udahlah. Iya. Udah apa sih, kita udah lewatin juga. Cuman mungkin dari titik itu lo nggak tahu nih lo sedekat apa sama apa yang lo pengen capai. Jadi gue selalu kayak sejak itu gue kayak anjir. Soalnya gue sekian lama gue kejuaraan menang. Ada sempet waktu period kayak gitu. 2 tahun kemudian gue juara dunia. Yes. Kalau itu gue nggak come back strong ya, gue mungkin juga gak jadi apa-apa. Betul. Ya intinya lo rehat, cuma lo nggak berhenti aja gitu ya. Yeah. Maksudnya kalau misalnya pilihan saat itu lo memutuskan untuk lo berhenti, ya udah lo kelar di situ kan. Iya, benar-benar selesai pasti. Gue udah kepikiran banget, udah sangat kepikiran banget untuk stop. Oke, nah selain itu juga kan berarti sekarang lo udah nggak cuma jadi atlet profesional aja, tapi lo ngelatih juga katanya. Iya, gue ngelatih juga. Bener. Oke, itu kayak gimana? Awalnya lo mulai melatih? Basically awalnya gue ngelatih itu ya very simple sih. Orang mau orang yang jago yang ngelatih, basically gitu kan. Yeah. Cuman gue bisa ngelatih orang, gue bisa ngelatih anak kecil, gue bisa, maksudnya kayak I have the patience lah untuk ngajarin. Cuman kadang-kadang gue juga perlu latihan. Yeah. Pada saat gue ngelatih orang, gue nya nggak latihan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kadang-kadang gue kayak pagi-pagi gue harus latihan dulu sebelum gue ngelatih orang. Terus kalau ngelatih sekarang aja nih, gue biasanya ngelatih gue latihan pagi apa latihan siang yang ombaknya lagi gede banget. Terus udah sore baru gue ngelatih anak kecil. Mungkin ada yang berapa ya? 6 tahun, 8 tahun, 11. Jadi masih kecil-kecil banget. Itu yang gue latih. Dan ngelatih mereka tuh sebenarnya susah-susah gampang sih. Anak-anak kecil tuh apa tuh challenge-nya? Yang paling mereka rasain. ada yang cepat ngerti, ada yang cepat nangkep. Yang anak-anak kecil banget cepat nangkep. Yang anak-anak yang udah SMA gitu tuh yang malah lebih batu. Udah dibilangin tapi punya gaya sendiri. Gue sih nggak mau ngubah gaya orang, cuman gue jadi kayak kan kita ada kayak posture lah, beda-beda lah. Posture kita beda, tinggi kita beda, riding style beda. Jadi pasti beda semua. Cuman kan gue ada kayak fundamental yang gue ajarin yang bikin lo harus kuat di sininya. Misalnya gue suruh mereka nge-gym lah, beresin core mereka, apa kan gue kan nggak mungkin tiap hari sama mereka. Jadi kayak ya udah, you take your time doing kayak latihan core, latihan balance. Kalau anak-anak kecil tuh malah bapaknya yang biasanya yang langsung involve.
Nah kalau olahraga sendiri sebenarnya paling bagus tuh involvementnya tuh keluarga. Karena ketika orang tua lo support, anaknya nggak mau, nggak jadi apa-apa tuh anak. Betul. Ketika anaknya mau, orang tua yang nggak support, nggak jadi apa juga. Betul. Jadi emang harus dua-duanya in synchronize untuk kayak oke, ini buat anak gue dan anaknya juga mau, kayak ayo jalan bareng gitu. Kalau nggak susah. Ya. Jadi challenge maksudnya di sela-sela lo ngelatih juga lo tetap harus ngambil waktu untuk lo latihan juga pasti. Kan. Nah itu gimana bagi waktunya juga tuh agak susah nggak tuh? Nggak susah sih, gue biasanya pokoknya latihan. Gue bisa olahraga tuh jam 6 pagi. Jam 6 gue udah selesai. Jam 6 gue latihan. Jam 7 gue udah selesai olahraga. Kalau hari Sabtu Minggu gue biasanya jam siang lah, jam 12, jam 1 gue latihan. Sorenya baru gue ngelatih. Jadi gue latihan mungkin dari jam 11 sampai jam 3 pribadi. Terus setengah 4 sampai jam 6, setengah 6 gue latihan anak kecil. Karena anak kecil juga gak mungkin lama-lama kan latihannya. Paling 2 jam, sejam setengah, 2 jam, tapi non stop. Gitu. Kalau gue bisa dari jam 11 sampai jam 3. Oke, nah berarti kalau menurut lo sendiri nih perkembangan water sport khususnya jet ski di Indonesia nih kayak gimana nih, Ro? To be honest, lagi naik banget sih justru sejak pandemi. Kayaknya sejak pandemi semua olahraga outdoor lagi kayak booming kan. Jadi ya, even gue aja baru belajar golf, terus tenis juga. Jadi kayak benar-benar pada baru belajar aja. Terus mereka teman-teman gue aja akhirnya pada beli jet ski juga. Jadi kita kayak ke pulau bareng ini. Lagi penjualan jet ski di seluruh dunia naik. Kalau nggak salah 2021 apa 2020 terbanyak selama sejarah jet ski penjualannya. Jadi ya that's the impact sih, that's the impact of COVID. Plusnya sih ke orang lebih sadar yang namanya outdoor sports, water sports apapun itu. Jadi ya bisa dibilang lebih healthy lah ya kalau ke kitanya juga. And I think that's a good point karena juga Indonesia kan kita kan negara maritim ya. Negara maritim, masa kita mainnya di mall. Oke, nah gimana nih caranya nih supaya yang tadi ya mindset orang-orang nih udah mulai ke arah water sport nih, atau enggak kayak yang tadi lu bilang gitu, harapan lo udah mulai ngelirik lah nih jet ski sebagai salah satu olahraga yang seru juga gitu. Apakah itu terlihat seperti kayak niche olahraga yang kayaknya mungkin udah drop dulu nih ngeliat kayaknya mahal atau enggak apa atau gimana? Jet ski itu mahal sebenarnya. Kalau bilang mahal, it's relatif lah ya. Relatif in a way, mobil juga mahal. Balap mobil mahal, nembak mahal. Ya nembak tuh pelurunya berapa satunya. So tembak aja berapa menit. Itu mahal juga. Mobil, lo balap mobil, balap motor, pokoknya apapun yang balap, kecuali balap lari ya. Balap yang ada mesinnya itu rata-rata akan mengeluarkan uang lah. Dari sisi jet ski pun mahal tuh karena pajak. Kalau lo ngomong di Amerika ya harga jet ski mungkin $15,000, $13,000 tuh lo udah dapet yang a decent jet ski normal gitu. Jadi ya maksudnya sekarang sepeda aja mahal. Iya sih. Lo gak pernah bilang sepeda mahal, padahal sepeda yang orang-orang pada pakai di jalanan harganya juga sama kayak harga jet ski. Lo goes lagi, gue dapat mesin. Iya benar. Iya kan, sepeda-sepeda sekarang aja udah 200-300 juta. Ya itu juga jet ski juga segituan. Ada yang nyampe 500, cuman sepeda juga ada. Kayak lo ngomong golf aja, gue baru mulai golf, ada juga tuh stick yang 500-an. Betul. Gitu. Jadi menurut gue relatif sih. Emang if you wanna spend it, ya bisa. Mau nyari murah ya cari yang second. Kayak gitu aja sih. Ya. Oke. Dan itu bisa cewek bisa cowok juga kan maksudnya? Bisa. Dan anak kecil juga bisa mainin bisa. Gitu soalnya emang ya anak kecil bisa karena gue juga ngajar. Cewek juga, gue anak kecil bikin cewek sekarang. Banyak banget, gue ngajar sekitar 3-4 cewek anak kecil kayak 11 tahunan. Ada yang adik kakak gitu. Ya.
mungkin terinspirasi sama lo kali adik kakak itu ya. Bisa jadi. Oke, selain jet ski nih, lo ada olahraga apa nih yang lagi lo suka atau lagi lo geluti banget nih sekarang? Gue tuh gara-gara pandemi gue tenis. Tenis. Ya sekarang lagi lumayan hits sih tuh ya tenis ya. Gue gara-gara pandemi gue lagi tenis, terus baru-baru minggu lalu sih gue baru beli stick golf. Driving aja udah sama. Kan adek gue juga pandemi golfer. Iya. Ya kan, jadi dia udah ngajakin gue dari awal dia main, cuman gue yang kayak nggak tau lah, nggak dapet feelnya, pinggang gue sakit lah Iya. Terus baru kemarin gue diracunin lagi sama teman-teman gue yang kayak udah ayo, akhirnya kayak HP gue diambil, mereka pesenin stick golf buat gue sendiri. Terus gue yang kayak ya udah deh, main deh. Maksudnya udah ada investment untuk beli stick segala macem. Kalau nggak main sayang, akhirnya gue yang kayak udah deh, gue main nggak apa-apa deh. Iya. Nah tapi kayak pasti berasa beda ya, kayak olahraga ya di darat sama olahraga di water sport. Beda banget. Soalnya gue kan I come from dunia yang motorsport sebenarnya sih dibilang. Jadi kayak emang high speed, intense, terus adrenaline. Kayak basically gue sering bilang kayak gue adrenaline junkie sih, karena gue emang suka yang challenge myself aja. Nah, tenis kan basically ya cuma main, olahraga lari lah kayak keringetan. Golf lebih ke mental. Gue main golf kena mental sih. Benar-benar nggak kena, ini marah lah ini lah kayak anjir nih bola kecil aja, nggak kecil nggak gerak nggak kena lagi. Benar kayak kebayang rasanya. Jadi ya mental kan, jadi emang harus kayak belajar nahan terus biar nggak emosi segala macam. Ya gitu-gituan sih. Oke, nah kayak berarti apakah lo ada lo sampai kapan nih akan mempertahankan atau jalanin atlet lo ini, atau lo kalau misalnya ada suatu saat nih lo nggak jadi atlet lagi, lo ada plan ganti cabang olahraga kah, atau lo ganti cabang sih enggak sih kayaknya. Di cabang sih enggak. Karena ada planning apa ke depannya kalau misalnya lo once nanti udah nggak jadi atlet gitu misalnya? Ya pasti kalau business side ya bisnis. Nah, kalau untuk dari jet ski sendiri sih juga bisa dibisnisin. Juga bisa dibisnisin. Paling gue ngajar nggak ada masalah. Paling gue sih pengennya kembangin jet ski lagi sih. Pengen kembangin jet ski di Indonesia. Biar mungkin lebih masuk ke tourismnya juga. Karena kan jet ski kan juga jet ski kan sebenarnya olahraga juga. Terus dari akademinya juga ada pendidikannya juga. Terus juga tourism untuk basically introduction untuk Kepulauan Seribu, untuk ke DKI-nya juga. Betul. Jadi untuk ya maksudnya kita bisa explore ocean lah, explore laut lewat jet ski. Jadi karena orang-orang sekarang finisi aja orang biasanya nempelin jet ski-nya kan di finisinya. Jadi buat gue itu something yang bisa bisa memperkuat pariwisata di DKI, di Indonesia juga. Gitu. Agree. Iya, since kita juga di Indonesia banyak banget pantai yang patut dibanggain ya. Iya, sebenarnya pantai Indonesia bagus-bagus, cuman kita nggak pernah tahu aja. Kayak ada yang bagus nggak pernah dieksplor. Ya kan, sampai mungkin orang nggak mau dieksplor, nggak mau ini biar tetap bagus. Karena ketika biasanya apalagi di sini ya, kalau udah mulai ramai udah mulai kotor. Jadi mungkin nggak diekspos malah jadi tetap bagus. Tapi orang Indonesia, tapi kita nggak tahu ada yang bagus kalau nggak diekspos juga. Nah kalau main ini balik lagi sedikit. Kalau main jet ski itu kayak ada pantai yang maksudnya enaknya tuh gimana sih? Apakah semua pantai bisa atau enaknya yang berombak atau kayak misalnya kalau lo main surfing kan enaknya tuh yang ombaknya gede gitu? Ya kalau gue pribadi gue suka ombak gede. Pribadi ya, karena emang apalagi buat balap. Kalau buat balap gue sukanya ombak gede, hancur berantakan tuh gue suka. Waduh. Karena gue I grew up di tempat yang ombaknya hancur. Dan orang-orang lain di tempat balap lain, mereka tuh berkembangnya bukan di tempat yang kayak gitu. Mereka mungkin tinggal di danau yang flat. Jadi ketika dapat ombak besar,
Mereka nggak bisa balap, nggak kuat, nggak ngerti harus ngapain. Ya. Gitu. Jadi gue preferably untuk selalu yang ombak besar. Adik gue juga sama. Jadi setiap kali kita dapat ombak besar, kita biasanya leading the championship. Kalau lagi ombak besar. Kalau udah flat, biasanya kita mainnya mesin. Mana yang paling kencang mesinnya. Tapi kalau ombak gede, mesinnya nggak berpengaruh. Skill yang main di situ. Iya, karena tipikalnya beda-beda juga kan berarti ya. Okay. Nah, berarti selain jadi atlet profesional nih, lo ada bisnis lain nggak selain lo tadi lah bisnis yang jet ski yang bisa lo bisnisin gitu maksudnya? Bisnis gue ada beberapa bisnis yang gue jalan juga. Gue juga banyak invest juga. Kayak ya ada beberapa lah yang gue invest. Banyak sih sebenarnya yang dikerjain. Emang sekarang kayak anak muda sekarang memang harus mulai pikirin juga ke arah sana ya, ke bisnis, ke invest gitu. Invest emang lagi kayak lagi nggak tahu kenapa tapi kayak lagi booming aja nggak sih invest. Kayak invest ini invest itu. Gue lumayan lama sih kalau untuk maksudnya yang nggak lama lah, untuk umur gue mungkin lama, udah kayak beberapa tahun lah kayak mulai invest di mana-mana gitu. Bisa dibilang mungkin sejak gue juara dunianya sih, juara dunia dapat ini terus kayak ini taruh di sini. Betul. Sebelum lanjut, ini gue juga mau ngingetin, selain bisa didengerin di Spotify, 99 Talks ini juga bisa ditonton atau disimak di YouTube Rumah 123. Jadi buat property people yang belum follow atau subscribe, buruan sekarang follow Spotify 99 Talks dan juga subscribe YouTube-nya Rumah 123 sekarang juga ya. Tadi ngomongin soal bisnis investasi. Sebenarnya investasi dan bisnis kan banyak jenisnya ya. Lo mau investasi di ada emas, reksadana, saham, properti juga gitu ya kan, dan dari beberapa instrumen investasi itu yang lagi sekarang lo jalanin banget atau enggak yang menurut lo lebih suka nih yang instrumen mana nih? Gue mungkin real estate kali ya. Gue lebih ke real estate, property, karena buat gue ya mungkin gak sefluktuatif yang lainnya. Karena kan kita kalau ngomong emas, stocks, bonds ya kan, terus apalagi commodities gitu-gituan kan, apalagi sekarang nih lagi bisa dibilang kayak early stage-nya recession segala macam. Ya menurut gue paling bisa kita pegang mungkin ya real estate property sih. Ya, oke. Emang maksudnya bukan karena kita di sini ya, cuman emang that's how emang kenyataannya sih menurut gue emang begitu, karena kayak lo ngelihat harga emas kemarin, harga oil itu gila, fluktuatif banget. Udah emas udah kayak kripto. Benar-benar gila banget. Jadi ya tetap mungkin bisa pegang juga, cuman mungkin sekarang safe haven-nya lebih ke safe haven assets, mungkin lebih ke property sih menurut gue. Karena ya selain itu juga kayak jarang kemungkinan ada kayak turunnya itu kan, kalau properti itu agak jarang ya kasusnya. Turunnya ada, cuman mungkin gak signifikan lah. Signifikan betul. Mungkin yang lainnya berapa belas persen, mungkin ini nggak nyampe double digit persennya kalau properti. Kemarin kita ngomong oil aja pas lagi perang Rusia Ukraine, oilnya ketahan kan, masih nggak jelas harganya, ya kan. Sekarang dampaknya juga ke kita kan, kita berasa kan harga BBM naik apa segala macam gitu. Jadi ya emang menurut gue ya sekarang ini so far sih safe haven-nya sekarang bukan ke arah emas lagi, tapi lebih ke arah properti. Sekarang nih denger lagi nih, denger mulu. Lo jadi brand ambassador sebuah project property, boleh ceritain nggak? Itu awalnya itu gimana gitu ya? Apart house ini basically it's an apartment size house. Ukurannya itu 6 yang sembawang nih 6 kali 4. Jadi 24 meter persegi, kali 3 lantai, ada rooftop, jadi kali 4 lah ya bilangnya. So it's 24 times 4, which is around 96 meters square.
SX 100 lah, pertama kecil-kecil Yeah. pasti kan. Ya millennial house sih. Yes. Millennial house inspired-nya tuh dari kayak Tokyo living. Kayak lo pernah ke Jepang, ke Tokyo gitu, rumahnya kecil, ya kan, rumahnya kayak rumah selongsongan gitu. Cuman ya kalau lo sendirian kayak gitu aneh, ya kan. Cuman kalau lo dibikin kayak a little bit like a townhouse, jadi kayak kumpulan apart house banyak, jadi bagus, gitu. Dan kenapa gue mau jadi ambasadornya itu karena that's just how millennials wanna live sekarang. Kayak lo nggak mau nyari rumah yang gede-gede. Gue aja nggak mau nyari rumah yang gede-gede. Kayak buat gue gitu, ngapain gue ya bayar PBB-nya per meninya lah, itulah terus tuh. Karena gue kan juga lama tinggal di Amerika, jadi kayak I do things on my own juga. Emang udah keseringan kayak gitu, walaupun di rumah juga ada yang bantuin segala macam, cuman lebih enak lo kerjain sendiri. Kalau rumah kecil kan kayak ya udah lo mau bersihin aja gampang, ya kan. Lo nggak PR dulu mau. Iya, dan lo sekarang kan udah bukan pel atau sapu, udah ada vakum lah, ini udah ada alat yang ya makes things easy for you juga. Karena rumah lo bisa dibikin pakai sensor lah, lampunya, AC, hidupin ini segala macam, dan that's just smart house sekarang udah murah. Ya kan. Ini juga yang Sembawang ini mau coba kita pokoknya mau coba dibikin, mungkin ada kayak dikit-dikitnya smartnya juga, mungkin nggak full integrated, cuman ada yang kita mau apply di smart systemnya juga di rumahnya, mungkin pakai pintunya apa segala macam, sensor hidupin AC, matiin ini segala macam, mau ditaruhin juga. Mungkin juga bisa dibilang full sih sebenarnya. Karena kan banyak lah kalau hal-hal kayak smart house, smart living itu sekarang lagi banyak banget, dan the technology sekarang exist. Bukan hal aneh. Mungkin kita ngomong 5 tahun lalu hal aneh. Cuman sekarang udah kayak gampang kok di setupnya gini. Gue aja di rumah sendiri gue setup sendiri. Jadi emang itu juga, terus mau dipakein juga, rencananya kita mau ada kayak solar panels juga biar cut down the cost buat electricity segala macam. Dan gue bener-bener I'm all out for renewable energy juga sih. Jadi emang ya apalagi dengan kayak kita tahu air quality-nya Jakarta sekarang nomor 1 di dunia terjelek. Ya kan, jadi mungkin ya one step at a time lah kita ngerapihin ini semua, renewable-nya juga. Sekarang kan EV, electric vehicles juga lagi booming. So why not kita pakai solar panel juga biar bisa lebih ya sustainable lah jadinya semuanya. Oke. Nah tadi gue tertarik dengan satu kata yang lo bilang, ini rumah millennials gitu ya. Nah, deskripsi lo menurut lo tentang rumah millennials yang sekarang tuh, apalagi sekarang kan juga rumah udah mulai banyak gitu ya. Terus kayak sekarang siapa aja bisa, mungkin udah bukan ketakutan lagi untuk lo beli rumah sih sebenarnya. Apalagi buat millennials juga sebenarnya harus udah bisa mampu beli rumah gitu ya. Nah, tadi lo sempat mention kalau Sembawang ini adalah rumah millennials yang benar-benar millennials butuhkan gitu. Nah, coba bisa lebih di ini lagi. Memang ada apa kelebihan atau apa yang bikin beda nih dari Sembawang? Location. Location itu kan penting ya. Banget. Iya kan. Apalagi lo gini kan, lo nggak mungkin millennials rata-rata hampir semua lah, bisa dibilang mungkin 80%, 70-80%, maybe more than that, tinggal di Jakarta. Kerja di Jakarta, kerja di Jakarta. Tapi mungkin tinggalnya di luar Jakarta, ya kan? Karena mungkin tinggal di Jakarta untuk beli rumah ya mahal, ya kan? Mungkin bisa dibilang harganya di atas 5 lah kalau di Jakartanya. Nah kalau yang kayak Sembawang ini kan harganya masih di satuan. Lo KPR-in pun bisa, ya kan? Jadi ya lo bisa KPR-in harga satuan, lo punya DP segala macam, lo KPR-in masih masuk akal, angkanya masih masuk akal. Dan daerahnya kan Sembawang di TB Simatupang.
Wow. Jadi masih Jakarta bang. Jadi ya basically ya itu Jakarta Selatan. Yes. Ya kan. Lo ke Cilandak deket, pokoknya ke daerah-daerah yang lo bilang, oke, gue mau meeting di daerah selatan, mau ke SCBD apa segala macam, emang kan that's the millennial circle bisa dibilang. Selatan is the millennial circle kan. Jadi if ada rumah lo di daerah selatan ya, I think it makes sense kalau lo mau, apalagi harganya di bawah 2. Let's say even 2 deh. Yeah. 2 aja pasti masih worth it untuk beli. Yes. Gitu. Ya. Oh. Jadi basically dari apart house sendiri kita maunya nyari tanah tuh yang dalam jangkauan milenial kerja juga. Yeah. Milenial kerja, terus emang rumahnya juga kecil, jadi emang basically it's, kalau lo ke rumah tuh lo nggak usah teriak deh. Kalau rumah gede kan pasti ada teriak-teriakan yang manggil orang apa segala macam. Ini kayak ya semuanya it's an apartment size, bener-bener apartment size. You wouldn't shout in the apartment juga kan. Jadi ya apartment size bener-bener ukuran apartment, cuman kita bagi 4, bagi 3. Jadi bener-bener ya udah kayak tadi yang Sembawang 6x4 kali ke atas kali 3 kali rooftopnya juga, jadi 4 gitu. Compact juga ya pasti. Compact juga. Kecil. Jadi kayak satu floor tuh dibilang mungkin 1 room lah, 1-2 room. Gitu kayak satu floor, mungkin floor pertamanya yang car park, lantai 2-nya mungkin ada room 1 sama living room atau nggak kitchen, lantai 3-nya mungkin 2 room sama apa lagi, lantai 4-nya ada rooftopnya. Itu mungkin rooftopnya yaitu dia rooftop pakai solar panel, terus bikin kayak tempat outdoor yang kayak cozy lah, kayak mungkin lo bisa taruh kayak robot sintetik lah, apalah gitu. Oke. Tapi lo punya unit di Sembawang? Ada. Oke. Ada, gue juga ambil. Pas pertama kali lo ngeliat nih konsep apart house gitu ya, maksudnya mungkin kan juga sekarang belum terlalu populer gitu ya. Yeah. Apart house tuh apa sih gitu? Since ada cluster, townhouse, gitu. Sekarang ada apart house gitu. Apa nih kalau misalnya lo bisa describe nih si apart house, konsep apart house ini tuh apa? Selain tadi ya yang tanahnya memang kecil, dia konsepnya seperti apartemen tapi dia bertingkat. Konsepnya? Anything yang lain? Konsepnya basically it's a Tokyo inspired house. It's an apartment size tapi housing landed SHM. SHM karena emang landed kan, grounded, jadi emang landed, jadi SHM means it's bankable. Ya kan, jadi lo bisa taruh di bank buat jaminan apa segala macam karena SHM. And jadi kalau dibilang kenapa gue lebih pilih apart house dibanding apartment, ya because it's SHM. I see. I think SHM in a way itu plus point sih. Banget. Ya kan, kayak lo bisa dapat suratnya, emang beneran surat gitu. Betul. Oke, dan ya tadi ya harganya masih ya maksudnya untuk dibilang di Jakarta. Untuk Jakarta sangat affordable menurut gue. Affordable banget dan masih di daerah selatan juga anyway kan, kayak kemana-mana dekat. Dan bahkan kalau misalnya mau cari rumah sekarang ya, ada beberapa banyak pilihan memang kota penyangga Jakarta gitu ya, kayak Depok, Tangerang Selatan segala macam, itu juga harganya juga udah mulai hampir segitu gitu loh. Iya, makanya lo daripada harga segitu di situ, mendingan harga segitu juga tapi harga yang in that range, 1-2an tapi di Jakarta. Gitu. Itu sih menurut gue ya. Terus ya gue makanya kita harus kayak taruh ada smart living, terus nanti ada solar panels. Terus kita juga rencananya adalah kita lagi bikin buat mau cobain arahnya ke tokens dan NFTs juga. Jadi ke arah blockchain sistemnya mau kita cobain integrated juga ke dalam sistem apart house-nya juga. Oke. Gitu. Jadi emang ini Sembawang apart house ini memang benar-benar cocok, apa ya, hunian yang cocok banget buat millennials, mungkin buat orang yang baru first home buyer juga ya, buat pertama kali mau punya rumah gitu ya. Ini cocok banget sih kalau dilihat dari tadi yang Heru jelasin gitu ya, mulai dari compactnya, terus daerahnya, lokasinya, harganya juga gitu ya, itu masih affordable banget. Yes, oke. Nah tadi ya, kalau misalnya disuruh pilih gitu, kenapa lo lebih memilih hunian jenis apart house ini dibandingkan apartemen yang benar-benar di pinggir Jakarta? Bukan di pinggir Jakarta, di tengah Jakarta deh gitu misalnya. To be honest, gue dari dulu ya gue emang gak pernah tinggal di apartemen. Oke. Tapi kan gue sering kayak mampir-mampir ke apartemen teman-teman gue juga.
gak enaknya tuh parkir. Oke. Dan lo kalau ketinggalan barang, Aduh, PR ya. kayak lo harus cari parkir lagi yang spotnya lo nggak tahu di mana. Iya, benar. Naik lift, nunggu lift. Kalau lo dapet lantai 1-2an oke deh. Mhm. Kalau lo share satu lift sama yang lantai 30-an terus Iya. lo harus tungguan lift. Itu to be honest, itu one of the problems yang gue pernah ngalamin. Kayak gue ketinggalan barang di apartemen temen gue yang lantainya 20-an. Wah, anjir, lama banget nunggunya. Jadi ya hektiknya sih gue di situ sih. Menurut gue ya, itu personal view gue. Nah, kalau di sini basically ya lo tinggal masuk gate ya, lo parkir di rumah lo lagi, terus tinggal ngambil sendiri. Bener-bener your own aja, kayak lo masuk ke rumah lo juga. Tapi ya apartment size. Oke. Ya. Nah, si Sembawang ini tuh dia udah ada ininya nggak ya? Maksudnya kayak tiap lantai tuh udah ada customize layoutnya, atau memang lo bisa Kayak pas dari lo awal beli, lo bisa nge-layout sih. Ah. Tapi emang jadi pasti mereka udah kan ada yang kan unfurnished ya. Jadi I think you can use your own layout juga. Oke. Jadi ya gue sih sukanya karena pokoknya kalau gue intinya dari apartemen ini gue sukanya karena it's in the center of Jakarta, di South Jakarta. Jadi emang that's kayak apa dibilang business districtnya ada, entertainmentnya ada, F&B-nya pasti ada. Jadi ya emang dibikin di sini. Emang kita cari tempat tuh yang harus benar-benar centralized lah dibilangnya. Gitu. Iya, benar. Dan yang balik lagi ya, harganya masih affordable banget sih. Untuk daerahnya ya, untuk daerah selatan sih affordable banget. Dapat rumah. Dan lo tinggal sendiri biasanya kan? Ya. Lo tinggal sendiri, lo mau patungan sama teman lo juga masih make sense. Ya. Karena mungkin memang jenis apart house ini mungkin belum banyak gitu ya kali ya. Belum banyak, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu opsi hunian buat para millennials gitu ya, yang emang nggak mau, maksudnya kerjanya di Jakarta, terus juga nggak mau jauh-jauh berangkat kantor, nggak mau pusing dan segala macam. Ketemu macet dan segala macamnya. Dan secara layout dan segala macamnya juga kalau nggak salah si Sembawang ini masih bagus lah ya, dia secara layout. Kalau ada kayak clubhouse-nya juga, ada fasilitasnya juga ada. Kayak ada gym-nya gitu-gitulah, lounge. Oke. Oh, jadi di dalam di dalam kompleksnya itu ada juga ada clubhouse-nya juga. Ada clubhouse. Jadi emang kayak apartemen kan. Cuman instead of naik ini tetap grounded. Ya. Nah, gitu Property People. Jadi buat kamu yang pengen tahu project Sembawang lebih lengkap, ya, ini kamu bisa cek aja di Rumah 123. Caranya kamu bisa pilih masuk ke properti baru, terus klik kolom pencarian. Itu diklik aja Sembawang Apart House, kayak gini, Sembawang Apart House. Dan nanti kalau misalnya Property People beli di sana nih, bisa jadi tetanggaan ya sama Ero. Bisa jadi tetanggaan sama lo dong. Bisa jadi. Sekarang ini sebenarnya kalau lo lihat ya dari teman-teman lo deh, karena mungkin lo mewakili millennials ya. Udah mulai banyak belum sih yang kepikiran kayak gue harus punya rumah nih, atau gue belum butuh deh. Banyak banget. Atau udah mulai kayak sekarang anak millennials udah mulai banyak. Kalau ngomong itu banyak karena sejak kayak gue nge-post ini, terus gue sebagai BA-nya itu banyak banget yang nanya. Iya. Especially kayak teman-teman dekat juga yang kayak, mau dong, lihat dong, mau dong, coba dong, mau lihat. Jadi kayak emang, karena mereka ini yang tinggalnya sekarang ini ada di BSD, di Bintaro. Jadi pas dengar angka segitu, terus ngeliat anjir ada di selatan. Sedangkan mereka mungkin kebanyakan buang duitnya untuk transport dari luar kota. Dari satellite city-nya Jakarta ke Jakartanya. Jadi ya mungkin that cost alone udah bisa ngebayar KPR mungkin. Bisa jadi. Iya kan, lo ngomong bensin, bayar tol ini itu mungkin nambah-nambah, bisa dibilang tuh bisa bayar KPR bulanan juga. Iya. Dan udah mulai banyak. Kira-kira ya. Dan udah mulai banyak juga yang kayak baru mulai sadar atau baru mulai gara-gara aduh, iya juga ya, gue kok tinggal di apartemen mulu, gue ngekos mulu, kapan gue punya rumah ya gitu. Dan ya menurut gue juga sekarang itu ya kesadaran buat para millennials mungkin lebih ke banyak takutnya ya.
Karena ada beberapa mungkin yang ngerasa beli rumah itu mahal. Iya. Beli rumah itu KPR-nya bikin pusing. Prosesnya ribet dan segala macam. Yang sebenarnya lagi-lagi ya kalau ngomongin hunian kan pilihannya banyak ya, tergantung kebutuhan lo juga gitu ya. Since sekarang juga ada satu buah project baru yang memang masih unik juga konsepnya gitu, apart house, ada di Jakarta juga dan harga juga lumayan terjangkau. Dan kenapa enggak instead of misalnya deh buat mereka yang nyewa terus gitu ya hidupnya selama ini bertahun-tahun, misalnya ngekos terus gitu, cicilan bayarin kosannya mungkin sekarang Jakarta juga paling murah ya, let's say kalau ngomongin yang enak start 2,5-3 juta lah mungkin. Itu mungkin bisa dijadiin lo cicilan KPR juga gitu kan. Bisa banget. Lo udah terus bisa berapa tahunnya kan. Iya, lo udah bisa punya aset sendiri gitu ya kan, daripada lo sewa gitu. SHM lagi. Ya benar. Berarti dari ngelihat lo posting sembawang apa segala macam ini lumayan banyak ya dari circle atau dari teman-teman lo tuh? Teman-teman sendiri sih. Benar-benar ya bisa dibilang circle of friends aja udah mungkin ada sekitar 20-an ada kali. Wow. Which is a lot untuk temen ya. Temen kan jarang ada yang mau approach kalau gitu-gituan. Nah ini kayak benar-benar kayak that's interesting buat mereka. Ya. Gitu. Okay, nice. Jadi nanti ternyata semua teman-teman lo tetanggaan semua satu komplek. Malah seru gak sih nongkrongnya di clubhouse-nya. Oke, thank you banget Ro atas waktunya. Thank you. Udah lumayan banyak juga, udah lumayan lama juga ngobrolnya. Jadi waktunya juga udah hampir habis. Gue ngingetin lagi buat property people untuk yang belum subscribe atau belum dengerin follow Spotify-nya 99 Talks, ini bisa langsung di follow aja dan di subscribe ya, karena bisa dengerin juga nanti beberapa episode sebelumnya ataupun bisa dengerin juga nanti episode yang hari ini. Oke, sebelumnya thank you banget buat Aero Aswar yang udah datang di 99 Talks. Thank you juga udah nyempetin di selang waktunya. Semoga teman-teman dan property people yang lain juga bisa langsung lihat cek unitnya atau enggak projectnya di Sembawang Apart House di Rumah 123. Dan yes, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum closing? Apa ya? Check out dulu sih, check out the place, check out the layout segala macam, terus karena buat gue property is the safe haven sekarang, apalagi adanya inflasi dan start of the early stage of recession, so I think it's bagus untuk invest. Yes, oke. Ya, dan nggak ada nggak ada kata terlambat buat investasi. Buat yang masih millennials, buat yang masih muda juga udah saatnya juga untuk mulai investasi properti gitu. Yes. Oke, thank you bro atas waktunya, dan kalau gitu gue pamit. Aero juga pamit, sampai ketemu di 99 Talks episode selanjutnya. Bye.